Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari materi sosiologi, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial pada bab 2, individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Baik anak-anak, silahkan menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, di sini Ibu ada tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dengan kegiatan pembelajaran ini bertujuan maka yang pertama peserta didik mampu menentukan jenis-jenis interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis interaksi sosial. Dan yang keempat, peserta didik mampu dalam menguasai materi tentang jenis-jenis interaksi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi jenis-jenis interaksi sosial. Baik, dalam interaksi ini, seorang individu akan membuat aksi kepada orang lain dengan tujuan orang lain memberikan reaksi atas aksi yang dilakukannya. Nah, reaksi yang muncul dapat bersifat positif dan juga negatif. Baik, reaksi dikatakan positif jika reaksi yang terjadi mengarah kepada kerjasama, dan dikatakan negatif jika reaksi yang terjadi mengarah kepada pertentangan ataupun konflik. Berikut merupakan jenis-jenis interaksi sosial yang ada di masyarakat antara lain. Yang pertama itu ada individu dengan individu, yang kedua ada individu dengan kelompok, dan yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Baik anak-anak, kita bahas terlebih dahulu individu dengan individu. Nah, apa sih individu dengan individu ini? Baik, individu berasal dari kata Latin yaitu individuum yang berarti tidak terbagi. Kata individu merupakan sebutan untuk menyatakan suatu kesatuan terkecil dan terbatas. Jadi, individu dengan individu merupakan hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lain. Timbal balik ini dapat berbentuk interaksi positif ataupun interaksi negatif. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada ciri-ciri dari individu dengan individu. Yang pertama, dilakukan oleh dua orang. Yang kedua, terdapat pihak yang menyampaikan pesan dan pihak lain memberikan respon. Yang ketiga, membentuk komunikasi dua arah yang bersifat antar pribadi. Dan yang keempat, sering ditemui dan dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini Ibu ada contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Yang pertama itu ada seorang ibu yang sedang mengajari anaknya. Nah, ini merupakan contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Ibu yang sedang mengajari anaknya merupakan interaksi dua arah. Baik. Yang selanjutnya ada seorang sahabat yang sedang berbicara. Dan yang ketiga itu adalah seorang dokter yang sedang melayani pasiennya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, sampai di sini mudah-mudahan Ananda Ibu pada paham semua ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke interaksi individu dengan kelompok. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama, saling berinteraksi, memiliki rasa kebersamaan, serta mempunyai pedoman, nilai, dan norma tertentu. Nah, interaksi individu dengan kelompok yaitu hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok.
Kelompok ini terdiri dari jumlah kecil, misalnya 3 orang, ataupun kelompok yang lebih besar dari itu. Nah, di sini Ibu ada ciri-ciri dari interaksi sosial individu dengan kelompok. Ini ada 4. Yang pertama itu dilakukan oleh individu dan kelompok, dan yang kedua, pesan dilakukan oleh individu kepada kelompok ataupun sebaliknya. Yang ketiga, membentuk komunikasi dua arah antara individu dengan kelompok. Dan keempat, melibatkan organisasi atau kelompok sosial. Baik, di sini Ibu ada contoh dari interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang pertama, seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Nah, maksudnya itu, seorang guru adalah individunya, sedangkan kelompoknya itu adalah peserta didiknya. Baik, yang contoh kedua, ini adalah bupati yang sedang berpidato. Dan contoh yang ketiga, seperti seorang ustadz yang sedang berceramah. Baik anak-anak, kita masuk ke materi jenis-jenis interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua kelompok atau lebih. Interaksi ini berarti dilakukan oleh kelompok yang berbeda-beda. Suatu kelompok dengan kelompok yang lain dapat kita bedakan berdasarkan identitas, regu, daerah, dan hal lainnya. Hubungan sosial kelompok dengan kelompok sosial satu menyampaikan pesan kepada kelompok sosial lainnya. Nah, di sini Ibu ada ciri-ciri dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok, yaitu yang pertama melibatkan dua anggota kelompok atau lebih, yang kedua membentuk organisasi dua arah yang bersifat formal, dan yang ketiga melibatkan organisasi ataupun kelompok sosial. Baik anak-anak, di sini Ibu ada contoh dari interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, yang pertama itu ada timnas sepak bola Indonesia dan tim sepak bola Malaysia. Nah, di sini dikatakan hubungan interaksi kelompok dengan kelompok seperti contoh yang Ibu tampilkan. Tim ataupun kelompok sepak bola Indonesia dengan tim sepak bola dari Malaysia. Nah, ini merupakan dari jenis-jenis interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, ada anak PMR dengan anak pramuka dalam kegiatan outbound. Dan contoh yang ketiga, ada olimpiade antar sekolah. Baik anak-anak, sampai di sini bagaimana? Sudah paham semua dengan materi jenis-jenis interaksi sosial? Baik, dapat kita simpul ya, bahwa jenis-jenis interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat kita ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada individu dengan individu, yang kedua ada individu dengan kelompok, dan yang ketiga ada kelompok dengan kelompok. Baik anak-anak, minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu status dan peran interaksi sosial. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.